desinfeksi. Ya, sebelum melakukan tusukan kita lakukan disinfeksi atau mengusap tempat penusukan dengan menggunakan kapas alkohol. Ya. Ya. Ini yang sering digunakan alkohol swab ya. Sekarang kebanyakan modelnya seperti ini. Ada juga yang menggunakan apa itu kapas, kemudian menggunakan cairan alkohol. Ya, kita lakukan desinfektan dulu dari tempat yang akan kita tusuk. Ya, kita bisa apa itu mengambil cairan dulu. Ya, kalau saat mengambil cairan yang sana jangan diklem ya. Tapi itu kita ambil dulu cairannya. Diairkan, Mbak. Ya, ini tempat untuk memasukkan obat ataupun yang lain berada di sini ya. Ya, cukup. Klaim, Mas. Ya, kita ambil kurang lebih 10 cc ya. Kemudian kita keluarkan udaranya. Ya. Kita desinfeksi. Ya, sebelum kita melakukan spooling atau mendorong apa itu? Sumbatan tadi, kita klem dulu. Ya. Baru kita tusukkan. Ya, ada yang model ngeklem menggunakan apa itu? Ditekuk. Ya, supaya apa? Supaya cairannya tidak mengalir ke atas. Ya, ini namanya teknik spooling. Jadi kita klem di sini bisa, ataupun di sana juga bisa. Kita dorong. Masukkan cairannya untuk membuka gumpalan tadi. Ya. Dorong sekuat tenaga, ya biasanya susah. Ya. Sampai kita evaluasi respon pasien, sakit tidak, Pak? Ya. Dorong yang kuat dan cepat ya biasanya. Sambil kita buka. Ngalir belum? Oh, belum. Kita coba lagi. Dorong yang cepat, ya kita buka. Ya. Kalau misalkan teknik spooling kok tidak berhasil, maka kita harus mengganti avocatnya. Ya, kadang darah itu ngalir apa itu naik sampai ke selang. Itu teknik spooling. Ya, kalau mau terjadi macet, kita coba dulu dengan teknik spooling. Ambil cairan, kita dorongkan masuk ke dalam 1-2 kali aja. Kalau 2 kali tidak berhasil, ya kita harus lakukan penggantian. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, bagaimana kalau cairannya habis? Ya, kalau cairannya habis cukup yang diganti di cairannya. Kapan kita mengganti cairannya? Ya. Ya, otomatis jangan sampai ke keblongan. Ya. Kalau tidak sudah berada di leher botol. Ini lehernya ya. Ini kepalanya. Kepalanya di bawah ya. Ya, ini lehernya, ini kepalanya. Jadi usahakan airnya sudah sampai di leher botol ini. Ya. Caranya bagaimana? Itu di toolnya sudah ada cara mengganti infus. Ya. Kalau sama-sama terbuat dari karet, ya cara menggantinya bagaimana? Cukup mudah. Ya, kita siapkan cairan yang baru. Ya. Kita gunakan prinsip berapa benar?
Pemberian obat berapa benar? 8 jam. Ada berapa benar pemberian obat? 5. 5 atau 6? 7? Benar obat, benar waktu, benar dosis, benar. Ya, bisa 6, 7, 5. Ya, yang pertama harus benar. Benar Oh. pasti obat. 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 Cairan termasuk obat ya? Ya, Obatnya apa? Oringer. laktat. Benar pasien. Oh, pasiennya Bapak Agung misalnya benar. Benar dosis. Dosisnya berapa? Dosisnya 500 ml, 20 tetes per Menit. menit. Benar waktunya jam berapa? Oh, jam 10. Benar apa lagi? Dokumentasi. Terus benar cara pemberiannya melalui apa? Oh, infuset atau intravena misalnya. Benar informasi. Sekarang sudah sampai 7 benar. Benar obat, benar pasien, benar dosis, benar waktu, benar cara pemberiannya, benar dokumentasinya, benar informasinya. Sudah sampai 7 benar. Cara mengganti botol infus caranya bagaimana? Cukup mudah. Ya, kita kalau ini terbuat dari karet dan ada tutupnya ya. Nah, kita tinggal pasang aja di sebelahnya. Ya. Kita lakukan pengkleman. Ya, diklem langsung saja. Ya, ini kan tidak Bocor. langsung dipindahkan. Kita atur lagi jamnya. 20 tetes per menit. Ya, 20 tetes per menit. Mudah cara mengganti botol infus. Ya. Bagaimana kalau terbuat dari plastik? Ya, biasanya kalau terbuat dari plastik, ini ujungnya lancip, kemudian kalau sudah ditusuk dia akan Bocor. berlubang, makanya dia bocor. Cara menggantinya bagaimana? Ya, kita lepas dulu, ya. Kalau ini terbuat dari plastik, ya, klem. Ya, caranya gini kalau dari plastik, ya, kita tarik aja. Jadinya dia meninggalkan lubang, baru kita ganti yang baru. Nah, kalau terbuat dari karet kan sambil di sini bisa. Kalau terbuat dari plastik harus dilepas dulu. Paham ya? Ada lagi mungkin pemasangan infus, mengganti botol infus. Ya, kemudian kita melakukan perawatan luka tusukan infus. Ya, caranya bagaimana? Cukup mudah juga. Ya, jadi kalau misalkan ya biasanya dilakukan 2-3 hari sekali, ya. Dan juga bisa dilakukan setiap hari, ya. Kita mengecek kalau ada keluhan, ya, seperti keluhannya apa saja kalau yang perlu diwaspadai. Ya, yang pertama jelas pasien mengeluh nyeri pada tempat penusukan. Dia muncul tanda-tanda kemerahan, alirannya tidak lancar, ya. Dan mungkin muncul tanda-tanda flebitis, terjadi infeksi. Ya. Ya, karena cukup mudah dalam perawatan luka tusuk, ya. Kita cukup membuka, nah kita klem dulu, klem. Klem ya, dan pasang pelat pengalas. Kita buka satu persatu menggunakan apa itu? Ampas alkohol. Ya, kalau kesusahan dalam membuka plester, kita bisa bantu dengan menggunakan pinset. Tahu pinset ya?
Ya, yang perlu kita buka cukup hanya sampai di bagian kasa, plester kasa. Dan bawa pinset. Ya, saat kita melakukan perawatan tempat tusukan infus, kita cukup dibuka sampai apa tadi, kasanya saja. Ya, supaya apa? Ini otomatis pada apa itu abokatnya tidak goyang. Kita sambil amati bagaimana sih kondisi luka daripada tempat pemesikan tadi atau sekitarnya. Ya, kasih tanda-tanda kemerahan, mengeluh nyeri tidak, Pak? Ya, mungkin tanda-tanda luka pada kulit, ya. Atau misalkan apa itu, kulitnya mengalami apa itu, kematian jaringan atau memutih, ya, perlu kita lakukan pencabutan seperti itu. Ya, nanti ada grade daripada flavitis nanti, ya. Setelah dibuka, kita bersihkan menggunakan kita gunakan pinset, kita kasih kasa atau NaCl biasanya. Ya, kita bersihkan, ya. Cukup 1 kali gerakan untuk mengusap, nanti yang baru, ya, kita bersihkan area sekitarnya. Setelah tadi dibasahi menggunakan NaCl, kita keringkan menggunakan kasa kering, ya. Kita keringkan. Ya, setelah itu kita pasang lagi tadi apanya? Kasa betadine. Gitu. Ya. Kita kembali plester. Gunakan plester yang baru, ya. Caranya sama ya. Tadi kita lakukan menyilang. Ini untuk perawatan luka tusukan. Ya. Dan cara yang terakhir yaitu bagaimana cara melepas infus. Sama. Setelah infusnya habis, kita klem, ya. Kita buka plasternya dulu sama seperti tadi, menggunakan kapas alkohol. Oke, dilepas satu persatu, ya, dan kita tarik lepas seperti itu. Ya, tidak perlu satu-satu, tidak perlu infusnya dulu, nanti abokatnya terakhir, tidak, tapi langsung jadi satu ditarik seperti itu. Ya, ada pertanyaan mungkin? Bisa mencoba ya. Kalau mau mencoba langsung, silahkan dengan didampingi. Ya, didampingi kakak kelas boleh, ya, beda dengan dosen, ya. Dan kalau mau langsung silakan pakai alat-alat yang baru, jangan yang ada di sini.
Ya, harus steril. Ada lagi?